Pemirsa, terus bertambahnya kasus COVID-19 membuat dokter dan perawat kelelahan akibat minimnya jumlah tenaga kesehatan yang bertugas. Masyarakat pun diimbau untuk berperan serta dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan sehingga beban petugas medis dan peluang mereka terinfeksi dari pasien yang dirawat bisa berkurang. Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia telah menelan banyak korban, termasuk para tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi ini. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mencatat saat ini total ada 504 petugas medis yang meninggal dunia terpapar COVID-19. Terdiri dari 237 dokter dan 15 dokter gigi, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, dan 10 tenaga laboratorium medik. Angka kematian tertinggi terjadi pada bulan Desember 2020, yaitu sebanyak 52 tenaga medis meninggal dunia. Ikatan Dokter Indonesia menyebut Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama kematian tenaga medis terbanyak di Asia dan 5 besar di seluruh dunia. Selain meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19, faktor kelelahan karena jam kerja yang tidak menentu akibat terus bertambahnya jumlah pasien membuat beban kerja para tenaga medis semakin berat. Untuk mencegah bertambahnya kasus positif COVID-19 yang bisa berujung pada kematian, masyarakat pun diimbau untuk berperan serta dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan sehingga beban petugas medis bisa berkurang. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang tingginya angka kematian dokter Indonesia, saat ini kita telah terhubung dengan Dr. Adip Kumaydi selaku Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Dr. Adip. Apa kabar, Dok? Selamat pagi Mas Andre, Mbak Prisil. Baik, dokter, ini kalau kita lihat angka kasus positif COVID-19 ini jumlah peningkatannya juga masih tinggi ya, hampir flat di angka 6.000 kasus per satu hari. Dan tentu ini juga menjadi PR besar bagi para tenaga medis yang harus menangani pasien-pasien COVID-19. Lalu apakah tingkat load yang sangat besar itu menangani pasien yang ribuan di rumah sakit menjadi salah satu faktor kelelahan dan akibatnya dokter-dokter gugur menangani pasien COVID-19 atau ada persoalan lain di balik semua ini, dokter? Ya, jadi memang bisa kami jelaskan kondisi yang terjadi di masyarakat pada saat ada peningkatan positif rate. Jadi mulai dari bulan Agustus ya, di mana pada saat kenaikan fluktuasi sampai 20% angka positif rate, kemudian pada bulan November dan juga di bulan Desember, kondisi-kondisi di bulan Agustus, November, Desember ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas atau mobilitas massa yang kemudian berdampak pada fluktuasi naik positif rate dan okupansi rate yang kemudian tingkat hunian atau angka yang ada di rumah sakit. Nah, ini yang kemudian menjadi satu kondisi paparan yang semakin tinggi pada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena angka 504 itu bukan hanya dokter, ada tenaga-tenaga pendukung yang lain, dari perawat, bidan, kemudian petugas lab medik juga, apoteker, dokter gigi, yang semuanya itu akhirnya mempunyai resiko paparan dan kemudian akhirnya mengakibatkan yang meninggal. Dan pada bulan Desember ini benar-benar menjadi bulan yang puncak, karena satu bulan ini 52, dibandingkan kalau yang terbesar pada bulan Agustus dan bulan November yang 32 dokter yang meninggal, pada bulan Desember ini 52, bahkan sebenarnya 53 dokter yang meninggal di satu bulan Desember ini. Oke, ini Baik. karena memang angka kasus yang terus meningkat juga ini berdampak pada penularan yang cukup Iya. tinggi kepada tenaga medis. Kemudian Dokter Adip, memang sejauh ini seperti apa evaluasi mungkin perlindungan bagi tenaga medis kalau pemerintah memang sudah juga menggencarkan adanya tracing, deteksi dini kepada para tenaga medis secara gratis, lalu juga dipastikan tenaga medis memiliki APD yang cukup. Nah, apakah hal ini masih terus dijaga atau bahkan sekarang kekurangan nih, Dokter Adip? Ya, jadi kondisi yang didapatkan di lapangan karena kenaikan okupansi rate tadi, bahkan bisa dikatakan bed occupancy rate-nya di rumah sakit yang saat ini di wilayah-wilayah yang naik, Jawa Timur, DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di Surabaya dikatakan okupansi rate-nya itu 100%, artinya untuk ICU itu berarti full, maka ini menjadi satu kondisi yang cukup tinggi. Dan problematika yang kemudian di kita, kalau kita mencoba untuk melakukan sebuah analisa, ada problem yang sifatnya juga internal dan juga eksternal. Internalnya berkaitan juga mengenai ketersediaan APD.
Karena laporan yang kami dapatkan masih banyak teman-teman di lapangan yang masih kekurangan APD. Bahkan ada satu laporan dari teman di salah satu kota di Jawa ini, itu yang mengatakan masker bedah saja sampai harus memakai sampai 5 hari. Nah, ini satu kondisi yang Oke. menurut saya perlu menjadi perhatian bagi kita semua dan bagi pemerintah untuk kemudian mendukung upaya pelindungannya, salah satunya dengan masalah APD. Kemudian masalah beban jam kerja tadi yang disampaikan, memang karena load yang tinggi dari pasien yang dirawat, kemudian yang sekarang juga masih ada yang antri di UGD, maka load-nya itu menambah beban kerja, dan tentunya harapan kita adalah jangan sampai beban kerja atau jam ini ditambah, tetapi yang harus dilakukan adalah menambah SDM-nya. Nah, kendala inilah yang sering terjadi karena kita tidak bisa hanya menjawab kebutuhan itu dengan menambah fasilitas tempat tidur saja, tapi juga harus dipikirkan mengenai SDM. Karena jangan sampai ada beban kerja tambahan. Karena aturan di dalam buku yang sudah kita buat, pada ruangan-ruangan yang biasa isolasi itu maksimal 6 jam per hari. Mhm. Sedangkan maaf 8 jam karena 3 shift ya. Tapi kalau yang dia di ruang HCU, ICU, itu maka kita harapkan yang memakai hazmat full, maka dia maksimal adalah 6 jam. Jadi dua hal ini menjadi satu bagian yang penting sebagai bagian pelindungan supaya angka sakitan dan kematian pada dokter dan tenaga medis yang lain tidak semakin tinggi. Oke, jadi Baik. upaya perlindungan. Kemudian Dokter Adip, apakah memang ini juga yang akhirnya mendorong IDI untuk meminta pemerintah segera mendirikan atau membentuk komite keselamatan tenaga medis dan mendesak itu dengan berbagai tugas-tugas yang diharapkan ini menyelamatkan juga tenaga medis kita di tengah pandemi? Betul Mbak Prisil, jadi itu yang kita dorong sebenarnya dari bulan-bulan Agustus. Tapi di dalam aspek internal kita sudah siapkan yang namanya tim mitigasi yang itu terkoordinasi di setiap ID wilayah, ID cabang dan perhimpunan, dan kita buat hotline bagi anggota. Jadi apabila ada anggota kami yang sakit, isolasi mandiri atau bahkan membutuhkan obat dan alat kesehatan, kita bisa saling terkoordinasi. Jika ada yang memang itu bisa difasilitasi dibantu di tingkat daerah, nanti diusahakan dibantu oleh tim mitigasi di tingkat wilayah atau di tingkat cabang. Tapi kalau ada yang perlu kita bantu di tingkat pusat, maka kita bisa koordinasikan di tingkat pusat. Dan alhamdulillah kondisi ini saat ini sebagian bisa kita lakukan, tapi sekali lagi upaya ini tidak bisa hanya secara internal. Perlu ada upaya bantuan dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Kesehatan dan Satgas dan pihak-pihak yang lain dalam aspek untuk dukungan terhadap perlindungan dan jangan sampai ada yang sakit, kalaupun yang sakit ada, jangan sampai ada meninggal di tenaga medis dan tenaga kesehatan. Baik, jadi ada perlu perlindungan dari pemerintah yang diberikan kepada tenaga medis. Saya ingin membahas apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Dr. Adip mengenai APD dan juga load kerja yang sangat besar. Saya ingin mengupas satu persatu dari APD-nya sendiri. Tadi dokter sempat membicarakan bahwa satu APD itu bahkan sempat dipakai sampai 5 hari. Sebenarnya apakah ada standarisasi APD yang digunakan atau baju hazmat ini harus berapa lama dan seidealnya itu harus seperti apa yang dipakai saat menangani pasien COVID-19? Karena kalau dipakai 5 hari ini tentu sudah sangat memprihatinkan sekali bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Bagaimana dok? Ya, jadi kita punya namanya standar APD. Jadi di mana lokasi kita bekerja. Kalau kita di lokasi yang memang kita merawat pasien dengan COVID, maka itu ada standarnya termasuk dengan standar hazmat tadi. Apalagi merawat di ruangan-ruangan yang mempunyai risiko aerosol, di ruangan atau di tindakan-tindakan ya, katakanlah tindakan operasi yang berpotensi aerosol. Itu kita memakai APD level 3 dengan hazmat dan face shield dan juga masker N95. Artinya itu kondisi yang memang sangat kita butuhkan, dan itu laporan dari teman-teman di daerah. Bahkan kita pernah melakukan survei di Jawa Timur, 43% mengatakan bahwa hal itu belum maksimal. Artinya ketersediaan ini yang perlu harus ditingkatkan karena masih ada kekurangan ya, apakah itu masker N95 yang kurang atau hazmatnya. Dan laporan yang terakhir yang kita dapatkan kemarin itu ada laporan yang masker bedah. Artinya masker bedah itu disposable, dia sekali pakai, sehingga itu ternyata disuruh menghemat karena keterbatasan itu. Jadi ini saya kira perlu menjadi perhatian, dan aspek ketersediaan ini tentunya bukan hanya dukungan dari pemerintah pusat, tapi dukungan dari pemerintah daerah juga perlu untuk melihat kebutuhan-kebutuhan pelindungan kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan ini.
Baik, Dokter Adip, selain tadi kita juga akan membahas bagaimana perlindungan yang seharusnya diberikan sekarang kepada tenaga medis, apalagi di tengah ini Betul. angka kasus yang terus meningkat ya, Andrew ya. Dan juga kita akan membahas seperti apa antisipasi yang harus kita lakukan untuk memutus mata rantai COVID-19. Tapi kita harus jeda sejenak ya, Dokter ya. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Dokter Adip. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.